Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk melaksanakan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, dan muatannya ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, kita pada pembelajaran kali ini membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan ini adalah merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Juga tidak lepas daripada rahmat Allah, ya. Rahmat Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia untuk merdeka. Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu jadi kemerdekaan itu adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan merupakan perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Nah, ini adalah upaya Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jadi, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, dengan demikian, maka Jepang menyuruh kepada Soekarno-Hatta atau kepada bangsa Indonesia untuk membentuk BPUPKI dan PPKI. Apa itu BPUPKI dan PPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam bahasa Jepangnya, BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Kosakai, sedangkan PPKI adalah Dokuritsu Junbi Inkai. BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945 karena dirasa tugasnya sudah selesai dan digantikan oleh PPKI langsung pada saat itu juga pada tanggal 7 Agustus 1945. Adapun perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pertama mulai dari tanggal 14 Agustus 1945, Jepang kalah oleh sekutu yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Ya, Jepang kalah oleh sekutu tanggal 14 Agustus, akan tetapi tersebarnya berita kekalahan Jepang ini pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan pada saat itu langsung Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah Soekarno setuju? Soekarno tidak setuju karena alasannya menunggu sidang PPKI. Kenapa harus menunggu sidang PPKI? Karena yang ditugaskan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah Badan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehingga nunggu kemerdekaan ini, nunggu
sidang PPKI dulu, baru nanti di dalam sidang tersebut direncanakan kapan dan bagaimana cara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan ya. Akan tetapi golongan muda tidak setuju karena PPKI dianggap bentukan Jepang. Jadi golongan muda ini menginginkan bahwa kemerdekaan itu murni merupakan usaha daripada rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, akhirnya golongan muda, karena tadi Soekarno tidak setuju, maka golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang. Ketika Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, selanjutnya Ahmad Subarjo dari Jakarta menyusul ke Rengas Dengklok untuk berunding dengan golongan muda agar mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta dengan jaminan bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan besok harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kemudian hasil daripada perundingan itu mereka sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mengembalikan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Selanjutnya mereka pada tanggal 16 Agustus mereka kembali ke Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi. Nah, Laksamana Maeda ini adalah seorang berkebangsaan Jepang yang peduli terhadap perjuangan bangsa Indonesia sehingga dia mengizinkan rumahnya untuk ditempati para tokoh bangsa Indonesia atau para tokoh nasional untuk menyusun naskah proklamasi dengan menjamin keselamatannya tidak akan ada gangguan dari Jepang. Kemudian naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo, lalu diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta yang bertempat di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, yang sekarang diganti menjadi Jalan Proklamasi. Selanjutnya ini kita lihat. Ini adalah naskah atau teks proklamasi, naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, adapun naskah asli yang merupakan tulisan tangan dari Insinyur Soekarno pada saat itu setelah diketik naskahnya, setelah ada ketikannya, maka Sayuti Melik kemudian membuang teks tulisan tangan Soekarno itu, membuangnya ke tempat sampah. Plung aja, diremes-remes kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, pada saat itu ada yang menyaksikan, yaitu BM Diah atau Burhanuddin Muhammad Diah yang merupakan wartawan. Kemudian dia memungut naskah tersebut, ya, memungut naskah teks yang merupakan hasil tulisan tangan Soekarno dari tempat sampah dan kemudian beliau menyimpannya. Setelah beberapa tahun disimpan, lalu pada tahun 1992 naskah asli hasil tulisan tangan Soekarno itu diserahkan kepada Presiden Soeharto. Nah, itu berarti yang berjasa dalam menyimpan naskah asli tulisan tangan Soekarno itu adalah BM Diah. Kita lihat naskahnya ini masih menggunakan ejaan lama ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini lihat penulisannya juga masih menggunakan ejaan lama. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, Ibu sedikit menjelaskan di sini. Kenapa di sini ditulis tahun 05? Ini merupakan tahun Jepang ya, dari tahun 2605.
pada saat itu menggunakan kalender Jimu ya. Jadi kalender Jimu itu kalender Jepang yang pada saat itu tahunnya adalah 2605. Selanjutnya ini pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta dan juga dihadiri oleh sebagian atau kebanyakan rakyat Indonesia yang ingin menghadiri pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ini saat pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Ya, perlu diketahui bahwa bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati pada malam 17 ya. Jadi dia pada malam itu langsung menjahit bendera merah putih tersebut. Kemudian pada esok harinya dipasangkan atau dikibarkan yang merupakan pengibar bendera merah putih pada saat itu adalah Suhud dan Latif Hendraningrat. Setelah itu juga kemudian dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang merupakan ciptaan dari W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Nah, anak-anak, kita sudah merdeka. Kita sekarang memiliki kebebasan untuk berkarya, untuk belajar, untuk melakukan hal apapun. Nah, tugas kita sekarang adalah upaya mengisi kemerdekaan dengan perilaku yang positif. Bangsa Indonesia sudah meraih kemerdekaan atau sudah meraih merdeka. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Mengisi kemerdekaan dalam berbagai hal, diantaranya dengan kegiatan di bidang sosial. Mengisi kegiatan di bidang sosial tujuannya untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Kita bangsa Indonesia harus selalu teringat akan persatuan dan kesatuan yang menjadikan Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini. Nah, jadi upayanya apa nih? Ketika para pahlawan kita berjuang meraih kemerdekaan, mereka tidak menghiraukan perbedaan yang ada, seperti perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, ataupun status sosial. Jadi dalam berjuang, mereka tidak memperdulikan hal itu. Mereka berjuang bersama-sama, ya, berjuang bersama-sama seluruh rakyat Indonesia bersatu dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih, persatuan tersebut dapat dijaga terus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang kita lihat di antara perbuatan positif yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah yang pertama, tentunya kita sebagai pelajar ya, karena kita sekarang sebagai pelajar yang utama tugas kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita nanti bisa mempersembahkan karya kepada bangsa Indonesia, kepada tanah air Indonesia. Selanjutnya, menghormati orang lain yang berbeda agama. Saling menghormati dan menghargai antar sesama, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial, bermain bersama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah di antara perbuatan-perbuatan positif yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Adapun masih banyak perilaku-perilaku lagi atau perbuatan-perbuatan positif lagi yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anak, hanya sampai di sini Ibu menyampaikan materi tentang kemerdekaan, mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ya setelah Indonesia merdeka. Terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat menambah wawasan kalian semua dan juga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersembahkan karya kepada negara tercinta kita, Indonesia, dalam rangka mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, dan kita sekarang mengisi kemerdekaannya dengan sungguh-sungguh belajar agar tercapai apa yang kita cita-citakan sebagai warga negara Indonesia dan menjadikan negara Indonesia yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.